Di video kali ini gue bakal ceritain tentang kekalahan Ayano Koji dalam ujian kali ini. Ada juga kisah dari Ryuen yang mendatangi kelas Ayano Koji dan mengejek kekalahan Ayano Koji. Tapi ternyata semuanya udah termasuk rencana Ayano Koji, dan itu membuat Ryuen frustasi. Nah, gimana cerita lengkap atau cerita detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue bakal bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang ketiga. Yang mau gue bahas ini adalah volume 1 dari Classroom of the Elite tahun yang ketiga. Video ini adalah part 4-nya. Video ini juga adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya juga adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Ayano Koji yang ingin membangun hubungan baik dengan teman kelasnya. Jadi saat ini Ayano Koji berencana untuk bertemu dengan Yoshida dan juga Shiraishi. Tempat pertemuan mereka di depan asrama. Jadi sekarang Ayano Koji disapa sama Yoshida karena ternyata Yoshida tuh datang lebih awal dari yang udah dijanjikan. Setelah ngobrol diketahui kalau ternyata Yoshida ini udah menunggu 1 jam dari apa yang telah dijanjikan. Yoshida di sini ngasih tahu kalau dia adalah gentleman, jadi nggak mungkin kalau dia membiarkan cewek datang duluan. Ayano Koji yang udah belajar dari Kei tentang percintaan, tentunya Ayano Koji mengerti maksud Yoshida. Ayano Koji di sini tentunya nanyain tentang Yoshida yang menyukai Shiraishi. Yoshida di sini gelagapan dan dia membantah itu. Ya, tentunya Ayano Koji di sini udah mengkonfirmasi kalau Yoshida tuh beneran menyukai Shiraishi. Yoshida dengan gelagapan dan dia dengan kesal. Yoshida juga di sini menduga kalau Ayano Koji ini menyukai Shiraishi, makanya Ayano Koji pindah kelas. Ayano Koji tentunya membantah Yoshida, tapi di sini Yoshida tuh masih gak percaya. Yoshida mau kalau Ayano Koji berkata jujur. Ayano Koji tentunya membantah Yoshida, tapi Ayano Koji juga di sini langsung mengalihkan topik dan ngasih tahu kalau tujuan dia saat ini untuk mengetahui tentang kondisi kelas dan juga siswanya. Jadi bukan karena hal yang romantis. Di sini juga mereka tuh ternyata ngobrolin sedikit tentang Hashimoto dan gak lama datang sahabatnya Shiraishi yaitu Nishikawa. Yoshida di sini terlihat kesal karena ada Nishikawa. Nishikawa di sini tuh agak sedikit menggoda Ayano Koji dan bilang bahwa Ayano Koji ini mau berkencan dengan Shiraishi. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak ada niat berkencan. Nishikawa di sini ngasih tahu Yoshida dan Ayano Koji itu sebaiknya nggak usah mendekati Shiraishi. Nishikawa ngasih tahu kalau Shiraishi sangat berpengalaman. Yoshida dan Ayano Koji tentunya nggak mengerti maksudnya. Nishikawa di sini ngasih tahu kalau Shiraishi itu punya julukan penakluk 100 pria. Yoshida di sini tuh terlihat sedikit terpukul ketika ternyata julukan itu bukan hanya sekedar rumor. Mendengar kata 100, Ayano Koji di sini ingat sama nyanyian Morishita yaitu tentang 100 teman. Ayano Koji di sini tentunya nanyain tentang 100 teman, tapi ketika ditanya seperti itu, justru Nishikawa di sini tuh nggak ngerti. Ayano Koji di sini pun akhirnya ngerasa kalau itu semua nggak ada hubungannya. Nishikawa di sini jelasin kalau Shiraishi itu menjalin hubungan dengan banyak pria. Makanya Shiraishi memiliki julukan sebagai penakluk 100 pria. Di sini Nishikawa bilang kalau Yoshida tuh pasti saat ini sangat kecewa mendengar hal itu. Tapi di sini Yoshida membantahnya dengan bilang kalau dia tuh nggak pernah menyukai Shiraishi. Nishikawa di sini agak menggoda Yoshida. Nishikawa di sini ngasih tahu kalau Yoshida berlutut di hadapan Shiraishi, mungkin aja Shiraishi itu mau mengajak Yoshida untuk melakukan cinta 1 malam. Yoshida di sini tuh terlihat berbinar dan Nishikawa di sini tuh hanya tertawa karena Yoshida tuh bisa dengan mudah percaya dengan candaan dirinya. Ayano Koji di sini tuh pengen tahu tentang apakah julukan Shiraishi ini bakal berubah atau enggak kalau misalkan Shiraishi menjalin hubungan dengan 200 orang.
Nishikawa di sini ngasih tahu kalau yang dia omongin tentang julukan Shiraishi itu semua hanya kiasan. Jadi julukan Shiraishi tetap penakluk status pria. Yoshida saat ini terlihat lesu dan dia mau duduk. Yoshida saat ini menjauh untuk mencari sebuah kursi. Jadi sekarang yang ngobrol hanyalah Nishikawa dan juga Ayano Koji. Nishikawa di sini ngasih tahu biasanya ada dua tipe laki-laki yang akan merespon julukan Shiraishi. Yang pertama langsung lesu dan akan kecewa. Yang kedua ada laki-laki yang semakin tertarik dengan tatapan yang mesum. Nah, di sini Nishikawa tuh nanyain tentang pendapat Ayano Koji mengenai julukan itu. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau dia tuh sangat menghormati Shiraishi karena mampu menjalin hubungan dengan banyak orang. Bagi Ayano Koji itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Ayano Koji itu selalu menghormati dan menghargai apapun kemampuan dari seseorang, termasuk kemampuan Shiraishi yang mampu menjalin hubungan dengan banyak pria. Mendengar pendapat Ayano Koji, Nishikawa di sini tersenyum. Nishikawa di sini tuh berbisik ke Ayano Koji dengan bilang kalau Shiraishi saat ini berniat menjadikan Ayano Koji sebagai pria ke-101. Makanya Shiraishi itu saat ini mau jalan bareng di hari libur bersama Ayano Koji. Nishikawa di sini ngasih tahu kalau itu hanya untuk bersenang-senang, jadi bukan berpacaran. Ayano Koji di sini menolaknya. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia melakukannya dengan Shiraishi. Lama-kelamaan akan ada rumor dan rumor itu udah pasti bakal tersebar termasuk kepada Yoshida. Ayano Koji tuh nggak mau kalau nantinya karena keputusan dia hari ini malah menjadi penghalang untuknya dalam membantu kelas C untuk naik. Nishikawa di sini tuh terlihat menyipitkan matanya dan dia juga bilang kalau dia tuh bakal mengevaluasi ulang tentang Ayano Koji. Gak lama saat ini datanglah orang yang dari tadi diomongin. Shiraishi saat ini menyapa orang-orang. Shiraishi di sini ngasih tahu kalau dia senang bisa menghabiskan waktu libur dengan Ayano Koji dan tentunya juga dengan Yoshida. Nah, di sini Shiraishi tuh ngomong Yoshidanya tuh seperti kurang niat. Karena hal itulah Yoshida di sini tuh mengeluh pelan karena dia cuma dianggap sebagai karakter sampingan. Nishikawa saat ini menentukan tempat bermain di tempat karaoke. Di tempat karaoke, Nishikawa di sini tuh ngasih mic kepada Yoshida. Yoshida di sini tentunya protes karena tiba-tiba dia tuh menjadi orang yang pertama untuk nyanyi. Yoshida di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak terlalu suka nyanyi. Nah, karena Yoshida mengeluh, Nishikawa di sini tuh membisikkan sesuatu kepada Yoshida dan Yoshida tiba-tiba menjadi bersemangat. Yoshida bilang kalau dia sangat menyukai bernyanyi. Ketika Yoshida lagi fokus nyanyi, Shiraishi saat ini mendekati Ayano Koji. Jadi duduknya tuh sekarang sebelahan, gak ada jaraknya. Ayano Koji dalam hatinya saat ini berpikir kalau sekarang Shiraishi itu lagi melancarkan jurus penakluk pria. Shiraishi di sini bilang kalau dia tuh mau ngobrol dengan Ayano Koji. Nah, saat ini Yoshida tiba-tiba udah selesai bernyanyi dan dia tuh sangat terkejut ketika dia melihat Shiraishi dan Ayano Koji ngobrol berdekatan. Nishikawa di sini langsung mencengkram tangan Yoshida dan menyuruhnya untuk nyanyi lagi. Nah, ketika Nishikawa menyuruh Yoshida, Shiraishi di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau tukeran kontak dengan Ayano Koji. Ayano Koji di sini setuju karena mereka memang teman sekelas. Ayano Koji juga di sini bilang kalau dia tuh sangat heran dengan Shiraishi. Shiraishi ini seperti sangat baik kepada Ayano Koji. Padahal siswa lain tuh saat ini seperti menjaga jarak dengan Ayano Koji. Shiraishi di sini cuma bilang kalau itu semua karena ketika di sekolah dia tuh duduk di sebelah Ayano Koji. Shiraishi juga bilang ketika Ayano Koji datang pagi-pagi dan bertemu dengannya dan ngobrol berdua, bagi Shiraishi hal itu adalah sebuah takdir. Ayano Koji di sini tuh nggak ngerti kenapa Shiraishi itu menganggap kalau itu adalah takdir. Shiraishi pun di sini memegang tangan Ayano Koji dan dia memuji tangan lembut Ayano Koji. Ayano Koji di sini langsung melepaskannya dengan bilang kalau dia tuh nggak mau kalau Yoshida salah paham dengannya. Saat ini ketika di sekolah dan lagi nggak ada guru, Ayano Koji tuh ngerasain ada sesuatu yang aneh menyentuh rambutnya berkali-kali. Ayano Koji awalnya mengabaikannya, tapi pada akhirnya Ayano Koji itu berbalik ke belakang untuk mengetahui tentang apa yang terjadi. Nah, ketika berbalik, Morishita menyuruh Ayano Koji untuk fokus kepada tugasnya, jadi jangan berbalik ke belakang.
Ketika Ayano Koji fokus lagi pada tugas di tabletnya, tiba-tiba dia tuh ngerasain lagi sesuatu yang aneh menyentuh rambutnya. Ayano Koji kali ini dengan cepat dia tuh berbalik ke belakang dan Morishita terkejut. Morishita di sini tuh justru ngatain Ayano Koji sebagai orang yang mesum karena telah menatapnya. Ayano Koji di sini tentunya nanya ke Morishita tentang apa yang udah dia lakuin terhadapnya. Morishita di sini bilang kalau dia tuh nggak melakukan apa-apa. Morishita di sini bilang kalau dia tuh cuma lagi ngerjain tugas. Ayano Koji pun di sini nanya kepada Shiraishi tentang apakah Morishita melakukan sesuatu atau enggak. Shiraishi di sini cuma bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Ayano Koji sekarang lagi fokus mengerjakan tugasnya. Ayano Koji dalam hatinya yakin kalau Morishita sekarang tuh pasti nggak bakal mengganggu dia lagi. Ayano yakin kalau Morishita saat ini pasti waspada. Nah, tapi sayangnya itu cuma pikiran Ayano Koji. Karena faktanya Morishita tetap mengganggu Ayano Koji dan Ayano Koji tuh ngerasain sesuatu lagi di belakang kepalanya. Ayano Koji pun akhirnya mengintip ke belakang dan dia langsung berbalik memergoki Morishita yang ternyata melemparnya dengan serpihan penghapus. Oh ya, alasan Ayano Koji bisa memergoki Morishita dengan tepat itu semua berkat bantuan Shiraishi yang ngasih tahu diam-diam. Morishita di sini kesal karena Shiraishi membantu Ayano Koji. Ayano Koji di sini nasihatin Morishita dan bilang kalau tindakan Morishita ini termasuk tindakan bullying. Morishita di sini membantahnya. Bullying adalah tindakan dari orang yang kuat untuk menindas yang lemah. Nah, Ayano Koji adalah orang yang akan menjadi pemimpin kelas, sedangkan Morishita adalah siswa biasa. Jadi tindakan Morishita nggak termasuk bullying. Morishita di sini juga bilang kalau dia tuh cuma melakukan tindakan seperti Joan of Arc. Ya, Joan of Arc adalah pahlawan dari Perancis. Morishita di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah kesatria yang bakal melawan orang jahat. Ayano Koji di sini tuh benar-benar gak ngerti dengan tingkah Morishita. Shiraishi di sini hanya tersenyum. 2 minggu berlalu dan saat ini adalah waktunya ujian. Kei saat ini bergegas menuju sekolah. Ya, Kei ini sejak putus dari Ayano Koji, dia tuh udah gak pernah lagi tersenyum. Bahkan teman-teman kelasnya pun masih belum bisa membuat Kei tersenyum. Kei ini bisa dibilang terlalu sakit ditinggal Ayano Koji. Tapi walaupun gitu, Kei tahu kalau dia harus maju. Nah, ketika lagi jalan di lobi, Kei itu disapa sama Ichinose dan keduanya pun ngobrol sambil jalan. Mereka juga saat ini tuh melihat Ayano Koji lagi duduk di depan asrama. Nah, tentunya ada obrolan sedikit tentang Ayano Koji. Ichinose di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji tuh sering duduk di sana akhir-akhir ini. Kei di sini tentunya agak sinis karena Ichinose itu bisa tahu kebiasaan Ayano Koji. Ichinose di sini cuma bilang kalau Kei itu bakal tahu kalau Ayano Koji duduk di sana kalau misalkan Kei mengubah jadwal datang ke sekolah dari biasanya. Ya, jadi untuk hari ini Kei itu bisa dibilang datang lebih awal dari jadwal biasa pergi. Makanya Kei itu baru lihat kalau Ayano Koji itu ternyata suka duduk di depan asrama. Di sini ada juga sedikit obrolan tentang ujian, tapi kemudian Kei itu di sini nanyain tentang apakah Ichinose itu berpacaran dengan Ayano Koji atau enggak. Ichinose di sini bilang kalau dia tuh nggak cukup baik untuk berpacaran dengan Ayano Koji. Ya, walaupun nggak berpacaran, tapi Ichinose di sini ngasih tahu kalau hubungan dia dengan Ayano Koji adalah hubungan yang nggak biasa. Kei saat ini tuh terlihat sedikit lega mendengar hal itu karena Ichinose tuh nggak berpacaran dengan Ayano Koji. Di sini ada juga obrolan tentang Ayano Koji yang bukan orang biasa dan Kei itu agak sedikit memperingati Ichinose. Karena bisa dibilang Ayano Koji ini gak normal. Tapi di sini Ichinose ngasih tahu kalau Kei itu gak perlu khawatir. Ichinose di sini menduga alasan Kei putus dengan Ayano Koji itu semua karena Kei itu menginginkan sebuah balasan. Ya, jadi kalau misalkan Kei cinta sama Ayano Koji itu harus cinta dengan Kei. Terus kalau misalkan Kei peduli sama Ayano Koji, maka Ayano Koji juga harus peduli sama Kei dan lain-lain. Jadi bisa dibilang harus ada balasan. Nah, di sini bagi Kei itu adalah hal yang normal, tapi pandangan Ichinose berbeda. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah tipe orang yang bakal membantu orang lain tanpa pamrih. Begitu juga soal cinta. Bagi Ichinose, walaupun dia menyukai Ayano Koji, Ichinose tuh nggak butuh balasan dari Ayano Koji.
Kei di sini nggak ngerti kenapa Ichinose tuh bisa kuat dengan seperti itu. Kei pun di sini berpikir dan dia mau meminta bantuan Ichinose. Tapi di sini Ichinose ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa membantu semua orang. Jadi hanya orang-orang yang memang ingin dibantu aja yang bakal dibantu. Jadi nggak semuanya dibantu. Ichinose juga di sini ngasih tahu alasan Ayano Koji duduk di depan asrama. Itu semua karena Ayano Koji tuh nungguin Ichinose. Ichinose juga di sini bilang hubungan dia dan Ayano Koji itu bisa terjalin. Itu semua bukan ketika Kei itu masih berpacaran dengan Ayano Koji, melainkan ketika Kei udah putus. Jadi Ichinose mau kalau Kei ini nggak salah paham dan takutnya Kei itu menganggap kalau Ichinose merebut Ayano Koji. Makanya Ichinose tegasin kalau hubungan dia tuh terjadi ketika Kei udah putus. Ketika jalan hampir mendekati Ayano Koji, Ichinose pun langsung menghampiri Ayano Koji dan dia meninggalkan Kei. Ayano Koji dan Ichinose pun akhirnya jalan bareng ke sekolah. Sedangkan Kei saat ini tuh jalan sendirian ke sekolah. Kei di sini tuh langsung sakit perut dan dia tuh langsung bersembunyi supaya nggak diketahui orang-orang. Oke, singkatnya setelah istirahat makan siang, para siswa kelas Ryuan saat ini tuh deg-degan dan mereka tuh berharap jangan diikut sertakan dalam ujian bagian minority battle. Ya, mereka tuh takut kalau misalkan kalah mereka bakal dihajar sama Ryuan. Ya, jadi untuk kelasnya Ryuan, 5 orang yang dipilih untuk minority battle, mereka semua tuh adalah Ishizaki, Yabu, Ibuki, Kondo, dan juga Kinoshita. Nah, di sini para siswa tentunya sangat terkejut karena yang dipilih Ryuan tuh adalah orang-orang yang rendah dalam hal akademik. Terlihat saat ini Tokito berdiri dan dia tuh langsung marah sama Ryuan karena Ryuan tuh nggak serius dalam ujian minority battle. Ryuan di sini mengiyakan kalau dia tuh memang sengaja membuang kemenangan dalam minority battle. Bagi Ryuan mau berusaha segimanapun juga, kelas B tuh nggak mungkin bisa menang dalam ujian akademik. Tokito di sini protes karena gimana pun juga ujian ini punya kesempatan untuk menang, apalagi dengan adanya poin penalti. Bagi Tokito, membuang battle minority adalah hal yang sia-sia. Tokito di sini kesal karena Ryuan tuh menyerah sebelum berperang. Bagi Tokito, dengan adanya poin penalti, harusnya bisa membuat kelas ini menang dalam battle minority. Ryuan di sini bilang kalau Tokito hanya berdelusi maupun berfantasi. Ryuan di sini tuh nanya ke Sakagami tentang apakah siswa kelas C saat ini tuh memberikan poin penalti dengan benar dan mampu menebak siswa yang dipilih sama Ryuan atau enggak. Sakagami di sini ngasih tahu kelas C tuh nggak ada yang berhasil menebak siswa kelas Ryuan yang dipilih dalam minority battle. Jadi itu artinya nggak ada satupun poin penalti yang kena kepada kelas Ryuan. Ryuan di sini ngasih tahu kelas C tuh nggak bisa menebak itu semua karena mereka tuh nggak mungkin bisa menebak strateginya. Ya, jadi pasca kalah telak dari Ayano Koji, Ryuan tuh selama ini selalu mengamati Ayano Koji. Dan dia tuh merasa di ujian kali ini tuh nggak ada cara untuk mengalahkan kelasnya Ayano Koji. Jadi bagi Ryuan nggak ada gunanya bertarung penuh melawan kelas C. Ryuan tuh yakin kalau Ayano Koji tuh pasti sangat waspada dalam ujian kali ini. Ryuan yakin kalau Ayano Koji tuh pasti bakal membeli beberapa poin penalti untuk ujian kali ini. Dan poin yang dikeluarkan itu bakal menjadi sia-sia karena nggak ada yang bisa menebak dengan benar siswa yang dipilih sama Ryuan. Ryuan di sini yakin kalau kelas C saat ini pasti sangat kesal. Tokito di sini tetap marah. Walaupun kelas C bakal kesal karena poin penalti terbuang sia-sia, tapi hal itu nggak akan membuat kelas B bisa menang. Mereka tuh bakal tetap kalah dalam ujian kali ini karena mereka tuh memilih siswa yang buruk dalam hal akademik. Bagi Tokito, Ryuan tuh sama aja kayak ngasih poin kelas gratis dalam ujian kali ini. Dan itu cuma bakal membuat kelas C kegirangan. Ryuan di sini tersenyum. Ya, kelas C tuh bakal senang dengan kemenangan yang mudah. Tapi bagi Ryuan ada satu orang yang gak bakal senang, yaitu Ayano Koji. Tokito di sini nggak mengerti kenapa Ryuan tuh selalu terpaku kepada Ayano Koji. Tokito di sini tuh masih nggak yakin kalau Ayano Koji tuh bakal mampu menggantikan Sakayanagi. Katsuragi di sini ngasih tahu strategi Ryuan ini akan membuat Ayano Koji tuh kehilangan kepercayaan dari kelas. Alasannya karena Ayano Koji tuh gagal menebak siswa-siswa yang dipilih sama Ryuan. Jadi bisa dibilang ujian kali ini tuh akan menjadi pembuktian Ayano Koji tuh bakal diakui sama kelas C atau enggak.
Dan target Ryuan tuh dari awal membuat Ayano Koji tuh nggak bisa dipercaya untuk memimpin kelas. Togito di sini tuh tetap gak ngerti karena hanya demi itu semua Ryuan tuh sampai mengorbankan ujian untuk kalah. Ryuan juga di sini ngasih tahu orang-orang Ayano Koji tuh pasti saat ini bakal mengikuti ujian Battle Minority. Dan Ryuan ngasih tahu kalau dia tuh bakal memberikan 100 poin penalti gratis dari sekolah untuk Ayano Koji. Jadi mau sebesar apapun nilai yang bakal didapat sama Ayano Koji tuh tetap bakal mendapatkan nilai 0. Ishizaki di sini tersenyum dan bangga karena dia tuh bisa mengalahkan Ayano Koji dalam ujian akademik duel 1 lawan 1. Ya, seperti yang gue bilang, Ayano Koji tuh pasti bakal mendapatkan nilai 0 karena Ayano Koji tuh bakal terkena 100 poin penalti. Jadi Ishizaki cuma butuh 1 poin aja untuk memenangkan duel 1 lawan 1 melawan Ayano Koji. Ya, apa yang udah dilakuin sama Ryuan dalam ujian kali ini bisa dibilang adalah keputusan yang paling baik untuk ujian kali ini. Gimana pun juga ngelawan kelasnya di ujian akademik mereka tuh nggak mungkin menang. Jadi satu-satunya solusi terbaik hanya membuat kelas C trust isu kepada calon pemimpin mereka. Di sisi lain, kelas Hori kita saat ini tuh kebingungan karena kelas Ichinose berhasil menebak 3 siswa yang bakal ikut dalam ujian minority. Dan masing-masing tuh dikasih 25 poin penalti. Dan itu bisa dibilang sangat besar. Nah, mereka yang kena penalti itu adalah Michan, Yukimura, dan juga Koenji. Nah, sedangkan untuk kelas Ichinose, kelas Hori kita tuh ngasih penalti masing-masing 10 poin. Dan itu terjadi kepada Kanzaki dan juga Sube. Sudo di sini curiga ada kebocoran, makanya Ichinose tuh bisa menebak dan ngasih 25 poin penalti kepada 3 siswa. Di sini terjadi kebingungan tentang siapa yang udah bocorin informasi. Gimana pun juga menjawab benar Koenji ikut ujian adalah sesuatu yang gak masuk akal. Koenji tuh bisa dibilang sering gak ikut ujian. Jadi harusnya Ichinose tuh gak mungkin mengambil resiko dengan menebak Koenji. Oke, di sini ngasih tahu alasan Ichinose bisa menebak 3 siswa dengan benar itu semua kemungkinan karena Ayano Koji. Ike di sini tuh ngasih tahu kalau itu gak mungkin karena Ayano Koji udah pindah kelas, jadi nggak ada hubungannya dengan Ayano Koji. Oke, di sini ngasih tahu bagi Ayano Koji, kelas A tuh saat ini adalah musuh. Semuanya di sini merasa kalau omongan Kei masuk akal, tapi nggak ada bukti pasti kalau Ayano Koji itu terlibat. Hori kita dengan sedih dia tuh minta maaf karena dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa di ujian kali ini. Di sisi lain, Hoshinomiya mengumumkan hasil ujian. Untuk detail hasil ujiannya, kalian tuh bisa langsung aja cek di video. Kelas Ichinose sangat senang karena mereka saat ini bisa menang dalam ujian melawan kelas A. Kelas Ichinose juga di sini tuh heboh karena Ayano Koji tuh mampu mendapatkan nilai 100. Mereka pun sekarang menjadi mewajarkan kalau misalkan Ichinose bisa tertarik dengan Ayano Koji. Ichinose saat ini juga mengirim pesan kepada Ayano Koji. Isi pesannya tuh kurang lebih seperti ucapan selamat karena udah berhasil meraih nilai sempurna. Ichinose juga ngucapin terima kasih ke Ayano atas segala prediksinya mengenai kelas Hori kita. Di sisi lain di kelas A, Shimazaki di sini tuh mengejek Ayano Koji karena nggak berhasil menebak siapapun siswa di kelas Ryuan yang ikut dalam ujian minoritas. Gak lama tiba-tiba datang Ryuan, Ishizaki, Ibuki, dan Albert. Ya, di sini terjadi keributan di kelas C karena kedatangan dari Ryuan. Ryuan di sini tersenyum mengejek dan Ryuan di sini nanya apakah Ayano Koji itu sekarang udah resmi menjadi pemimpin kelas atau belum. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau dia tuh gagal menebak siswa dari kelas Ryuan. Jadi Ayano Koji saat ini gagal. Ryuan di sini tersenyum karena udah pasti Ayano Koji tuh nggak mungkin bisa menebak siswa yang dipilih Ryuan. Ryuan di sini tuh mengejek karena Ayano Koji tuh gagal diakui sebagai pemimpin. Setelah ngomong gitu, Ryuan mau pergi. Nah, sebelum pergi, Ayano Koji di sini bilang kalau Ryuan sekarang udah tumpul. Ryuan di sini nggak ngerti. Ayano Koji di sini minta Shimazaki untuk mengatakan semuanya. Shimazaki di sini ngasih tahu kalau dia tuh menerima Ayano Koji sebagai pemimpin kelas C. Ryuan dan Hashimoto di sini tuh terlihat gak mengerti maksudnya.
Ayano Koji di sini ngasih tahu yang terpenting dalam ujian kali ini tentang seberapa serius Ryuen dalam menjatuhkan Ayano Koji. Shimazaki di sini juga jelasin ujian kali ini tuh telah membuka mata orang-orang bahwa Ayano Koji itu memiliki kemampuan yang hebat terutama di bidang akademik. Dengan nilai sempurna yang didapat sama Ayano Koji, hal itu udah pasti sangat sulit didapatkan orang-orang. Dan itu udah menjadi bukti kemampuan Ayano Koji. Shimazaki di sini ngasih tahu kalau dia akhirnya mengerti kenapa Hashimoto tuh bisa tertarik dengan Ayano Koji. Karena memang Ayano Koji tuh memiliki kemampuan. Ryuen di sini tuh menganggap kalau ujian akademik tuh harusnya nggak membuktikan apapun. Ayano Koji tuh cuma bagus dalam hal akademik. Shimazaki di sini ngasih tahu selain Ayano Koji mendapatkan nilai 100, respon dari Ryuen terhadap Ayano Koji itu udah jadi bukti betapa hebatnya Ayano Koji. Kalau misalkan Ayano Koji nggak hebat, harusnya Ryuen tuh nggak mungkin ngasih penalti sampai 100 poin penalti. Ayano Koji di sini bilang kalau Ryuen tuh sangat paham kemampuan Ayano Koji dengan baik. Jadi beda dengan kelas C yang belum mengetahui apapun. Nah, tapi dengan Ryuen yang menaruh banyak perhatian kepada Ayano Koji, hal itu udah membuktikan kalau Ryuen tuh sangat mewaspadai Ayano Koji. Ya, Ayano Koji itu udah memperkirakan kemungkinan kalau Ryuen tuh nggak bakal mengirim siswa-siswa terbaiknya untuk battle minority. Ayano Koji juga di sini bilang tujuan Ayano Koji dari awal tuh cuma supaya orang-orang tuh menyadari bahwa Ayano Koji ini bukanlah siswa biasa. Ayano Koji di sini tuh balik nanya tentang apakah hasil yang seperti ini yang diharapkan oleh Ryuen. Sekarang terlihat tatapan mata anak kelasnya tuh percaya kalau Ayano Koji ini layak untuk dijadikan pemimpin. Ryuen pun saat ini mundur dan dia tuh harus menerima hasil yang sangat memalukan. Di saat Ryuen pergi, anak-anak kelasnya tuh bersorak gembira. Saat ini Hashimoto tuh bingung sejak kapan Ayano Koji tuh merencanakan semua taktiknya. Ayano Koji di sini jelasin kalau semua yang terjadi tuh udah direncanain dari awal. Ayano Koji tuh sangat paham kalau Ryuen tuh pasti bakal mengumpulkan banyak informasi dari anak-anak kelas 1. Cuma ya karena nggak ada bukti bahwa anak kelas 1 terlibat, makanya Ayano Koji tuh mencari buktinya. Dan berkat bantuan Ichinose semuanya tuh langsung terang. Dan dikonfirmasi kalau beberapa anak kelas 1 ini memang adalah mata-mata dari Ryuen. Sejak mendapatkan beberapa informasi, Ayano Koji itu tentunya langsung merencanakan strategi terbaik. Ayano Koji juga ngasih tahu beraliansi dengan Ichinose adalah sesuatu hal yang bagus. Anak-anak kelas C saat ini tuh terlihat senang dan mereka tuh menyambut Ayano Koji sebagai pemimpin kelas C yang baru. Di sisi lain, Ryuen berjalan cepat meninggalkan teman-temannya. Ryuen tuh di sini dalam kondisi yang sangat frustasi. Ryuen juga di sini memukul dinding di sebelahnya. Bisa dibilang lagi-lagi Ayano Koji itu udah membaca semuanya dengan baik. Ryuen yang tadinya mau mempermalukan Ayano Koji, saat ini kondisinya malah terbalik. Ryuen saat ini ingat dengan kata-kata Sakayanagi bahwa Ryuen tuh nggak mungkin bisa menang dari Ayano Koji kalau misalkan sendirian. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Rito Gurta, Kiyotaka Ayano Koji, Rizky Bilar, RZ07, Fiar, Fajri Azka, Diki Muhammad Siddiq, Dino Bagus, Eka Dharma Putra, Suhendra Anwar, Sukasa, Sahrin Senju, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.